Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ram Channelku. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait seleksi calon panitia pemungutan suara pada pemilu 2024, di mana calon PPS ini atau panitia pemungutan suara ini akan melakukan seleksi cat, di mana seleksinya ini akan diselenggarakan oleh KPU setempat. Di mana pada materi ini saya akan menyampaikan mengenai kisi-kisi soal. Pertama menyangkut kepemiluan, yang kedua adalah menyangkut pemahaman teman-teman yang masuk seleksi PPS mengenai soal-soal kebangsaan. Yang ketiga mengenai pengetahuan pemilu, dalam hal ini tugas, wewenang dan kewajiban PPS. Kemudian yang berikut adalah menyangkut amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah persiapan melaksanakan atau mengikuti wawancara yang akan diselenggarakan oleh KPU. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memberikan pemahaman terkait yang pertama mengenai kepemiluan, di mana teman-teman perlu memahami bahwa kepemiluan di pemilu 2024 ini yang perlu diketahui adalah penyelenggara pemilu 2024. Siapa saja penyelenggaranya? Pertama, Badan Ad Hoc Pemilu 2024 sebagai penyelenggara pemilu yang akan dibentuk terdiri dari, pertama teman-teman, itu Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK yang baru-baru ini telah dilantik oleh KPU. Kemudian yang kedua adalah Panitia Pemungutan Suara serta kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Berikut adalah petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlin, dan yang berikut adalah petugas ketertiban tempat pemungutan suara, di mana yaitu di TPS. Ini teman-teman harus ketahui mengenai penyelenggara pemilu 2024, yaitu penyelenggara ad hoc-nya. Kemudian teman-teman yang masuk pada seleksi PPK ini perlu juga memahami bahwa panitia pemilihan kecamatan PPK itu di setiap kecamatan terdiri dari berapa orang, yaitu 5 orang. Kemudian panitia pemungutan suara, kemudian harus diketahui berapa orang, serta kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS berapa. Kemudian petugas Pantarlin masing-masing desa atau kelurahan berapa jumlahnya berdasarkan tempat pemungutan suara dan petugas ketertiban tempat pemungutan suara. Dan ini tentu juga yang perlu diketahui adalah pemahaman mengenai PPS itu sendiri, apa tugasnya, wewenangnya, dan tupoksinya di dalam pemilu 2024 ini. Kemudian step kedua yang teman-teman harus pahami dan ketahui mengenai soal-soal kebangsaan. Dalam memahami soal-soal kebangsaan ini yang perlu dipelajari mengenai pengetahuan kebangsaan yang terdiri dari wawasan Nusantara, ideologi Pancasila, sosial budaya Indonesia, dan sejarah Indonesia. Tentunya juga yang kedua adalah kompetensi dasar dari kepemimpinan, integritas, kemandirian, penalaran analitis, dan penalaran logis. Ini yang perlu juga diketahui oleh teman-teman pada saat mengikuti tes seleksi untuk PPS. Kemudian yang berikut, teman-teman harus mengetahui mengenai pengetahuan PPS itu sendiri, mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban PPS. Kemudian di dalam tugas, wewenang, dan kewajiban PPS ini yang perlu diketahui sebagaimana pasal 27 dalam penyelenggaraan pemilu, PPS berwenang
Pertama, membentuk KPPS. Yang kedua adalah mengangkat petugas pemutahiran data pemilih. Kemudian yang ketiga adalah melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutahiran data pemilih. Berikutnya adalah melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutahiran data. Berikut teman-teman yang perlu juga teman-teman pahami bahwa panitia pemungutan suara selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU atau KIP Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu di desa atau namalan atau kelurahan. Selanjutnya teman-teman yang perlu teman-teman pahami adalah mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini tentunya teman-teman harus memahami sejak kapan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau atau di amandemen, yaitu pada tahun 1999 itu pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen. Oke teman-teman, mengenai persiapan wawancara tentunya teman-teman harus memahami secara keseluruhan apa yang telah saya sampaikan tadi. Pertama itu menyangkut kepemiluan, kemudian soal-soal kebangsaan, kemudian mengenai pengetahuan pemilu. Nah ini teman-teman yang harus tekankan mengenai tugas dan wewenang kewajiban TPS dalam melakukan wawancara. Ini fokus di tugas, wewenang dan kewajiban TPS saja teman-teman. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi. Semoga teman-teman dalam melaksanakan seleksi ini bisa lulus. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf apabila dalam mengajikan materi ini ada kekeliruan dan kesalahan. Lewat kesempatan ini mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.